Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi yang indah ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan serta rahmatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Berbicara mengenai dunia selalu saja menarik, selalu saja menimbulkan banyak pertanyaan, banyak rasa penasaran, dan lain sebagainya. Ada yang memandang dunia sebagai segala-galanya. Hidup matinya hanya untuk dunia, sehingga waktunya juga dihabiskan untuk mengejar yang namanya dunia. Siangnya kadang dijadikan malam, malamnya kadang dijadikan siang, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, banting tulang, peras keringat, semuanya dilakukan demi mengejar yang namanya dunia. Di sisi lain ada orang yang juga justru menganggap dunia hanyalah sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak harus diperjuangkan, sesuatu yang tidak perlu diupayakan sedemikian rupa. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dan memandang dunia agar kita kemudian tidak terjebak pada dikotomi apakah dunia itu perlu atau tidak. Sebuah simulasi kecil yang mungkin akan membuka sedikit wawasan kita tentang bagaimana cara kita memandang dunia. Ini ada uang Rp1.000 yang jika dinilai sekarang mungkin hanya cukup untuk membeli sebatang rokok atau beberapa permen saja. Kemudian kita memandang atau bertanya apakah uang ribuan ini berharga atau tidak. Simulasinya adalah seperti ini. Ketika kita menempatkan uang ribuan ini tepat di depan mata kita, maka pandangan mata kita tidak bisa melihat apapun. Pandangan mata kita akan tertutup dari hal-hal selain uang ribuan ini. Di depan saya ada almari, ada jam, ada banyak sekali benda-benda. Tapi karena saya menempatkan uang ribuan ini tepat di depan mata saya, maka saya tidak bisa melihat apapun selain uang ini. Ketika saya geser atau saya turunkan uang ini, maka banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang lebih besar dari sekedar uang ribuan ini. Seperti itulah sebagian kita menempatkan dunia. Sebagaimana kita maklum bahwa dunia ini katanya hanyalah sebagian kecil dari kehidupan kita dibanding dengan kehidupan akhirat. Tapi ketika kita menempatkan dunia seperti tadi saya menempatkan uang ribuan ini tepat di depan mata, maka kehidupan di akhirat yang luasnya seluas bumi dan langit pun tidak terlihat sama sekali karena tertutup oleh dunia yang dianggap oleh sebagian orang itu sangat kecil. Sebenarnya bukan akhirat, bukan dunia, dan tidak harus ada dikotomi, karena yang penting bagi kita sejatinya adalah bagaimana kita menempatkan dunia ini pada proporsi yang benar. Sebagaimana saya melihat atau memandang uang ribuan ini, tempatkan di tempat yang benar, maka benar ribuan ini tetap bernilai, bisa kita tukar dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi juga kita bisa melihat ada hal-hal lain ada hal yang lebih berharga di depan kita. Ketika kita menempatkan dunia pada proporsi yang benar, maka kita tidak lantas membenci dunia. Ketika kita punya mobil, maka tempatkanlah mobil itu di garasi, bukan di hati kita, sehingga kemudian hati kita tetap bisa melihat luasnya akhirat.
ketika kemudian kita dikaruniai harta yang berlimpah, tempatkanlah dan belanjakanlah di jalan Allah sesuai dengan proporsi yang benar, maka hati kita akan tetap bisa melihat luasnya akhirat. Kemudian ketika kita diberikan pangkat dan jabatan, tempatkanlah jabatan itu pada proporsi yang benar, maka hati kita pun tidak akan tertutup dari luasnya akhirat. Dunia, selama kita memiliki jasad, maka dunia tetaplah penting bagi kita, karena itulah syarat kita hidup di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki uang. Bukankah berhaji kita perlu uang? Bukankah membangun masjid juga kita perlu uang? Bukankah menyantuni anak yatim juga perlu uang? Bahkan hal terkecil pun menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita juga adalah kewajiban yang juga memerlukan uang. Hanya itu tadi, tempatkan dunia pada proporsi yang benar, sehingga kita bisa menempatkan atau menilai dunia itu penting, tapi juga ada yang jauh lebih penting yang harus kita pertimbangkan, harus kita kejar. Jadi tidak perlu lagi kita kemudian mengenyampingkan dunia hanya dengan alasan kita harus mengejar akhirat. Hampir tidak mungkin kita bisa berlaku seimbang, mana dunia mana akhirat. Bohong kalau kemudian kita bisa 50% untuk membagi waktu kita antara kehidupan dan dunia. Lebih baik bagi kita menghilangkan dikotomi dunia dan akhirat, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti berimplikasi akhirat. Apapun itu, baik buruk yang kita lakukan di dunia pasti berimplikasi akhirat. Kerja yang dilakukan dengan ikhlas akan berimplikasi kepada kebaikan akhirat kita. Sebaliknya, kerja yang dilakukan dengan culas, dengan malas, dengan korupsi, maka itu pun akan berimplikasi pada kehidupan akhirat kita yang jelek pula. Jadi sekali lagi, sebagaimana tadi kita simulasikan bahwa dunia itu ibarat uang ribuan ini yang tetap bernilai bagi kita, tetap kita bisa gunakan, tetap kita harus usahakan, tapi tempatkan di proporsi yang benar. Jangan menempatkan seperti ini, karena akan menutup pandangan kita terhadap luasnya akhirat dan kepentingan kehidupan akhirat kita. Kejar dunia kita untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua sahabat. Semoga kita tidak lagi dipusingkan dengan apakah saya harus mengejar dunia, apakah harus meninggalkan akhirat. Tidak, dua-duanya harus kita raih, karena doa kita Robbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dua-duanya kita berharap hasanah. Dan tidak mungkin hasanah bisa kita dapatkan kalau kemudian kita memandang dunia secara salah, kalau kemudian kita menempatkan akhirat secara salah pula. Tempatkan proporsi dunia pada proporsi yang benar, pun akhirat tempatkan pada tempat yang selayaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.